Terima kasih Anda masih menyaksikan program Pasca Debat Publik Kedua Pilgub Jateng 2024. Bersama saya di studio masih ada perwakilan dari masing-masing tim pemenangan dan juga ada dari panelis. Dan kita akan sama-sama mendengarkan terlebih dahulu. Tadi dalam debat sama-sama dibahas soal pertanian. Kita dengarkan kutipan pernyataannya berikut ini. Apa strategi Mas Lutfi untuk membuat generasi muda kita untuk terjun ke pertanian? Anak muda generasi Z kita rata-rata pengen yang instan. Oleh karena itu kami menggunakan kartu zilenial. Dengan cara apa? Petani-petani milenial kita harus bangkit kembali. Apabila terpilih maka petani milenial akan saya kedepankan. Dengan apa? Kita ciptakan di masing-masing desa satu produk unggulan petani milenial. Jadi solusi kami juga antara lain menambahkan solusi dari Mas Lutfi tadi adalah memberikan insentif. Insentif apakah berupa pengurangan pajak, retribusi maupun perizinan kepada usaha-usaha yang kemudian melibatkan generasi milenial di bidang pertanian. Kalau itu terkait dengan insentif kepada milenial, kita harus mendukung program pemerintah secara kolaborasi. Jadi petani milenial itu dari pemerintah sudah membuat aturan petani gajian untuk milenial. Inilah program yang sekarang dilakukan pemerintah sehingga untuk menarik daya dorong bagi anak-anak milenial di tempat kita. Kami ingin menambahkan, sudah bagus sekali Pak Andika telah memberikan eksplorasi terkait anak muda. Kita juga harus memperhatikan bahwa ada namanya urban farming. Urban farming itu apa? Bahwa dengan lahan yang sempit kita mampu untuk bertani. Dengan apa? Yaitu dengan hidroponis. Pak Sugianto, tadi kita sempat ngobrol kalau jumlah petani di Jawa Tengah 24% dari jumlah tenaga kerja. Kalau dari jawaban kedua paslon, gimana tanggapan Anda? Iya, tentu di pertanian itu kenapa kok pemuda nggak senang, karena sebetulnya itu skalanya sangat kecil. Jadi insentifnya tidak cukup menarik bagi orang-orang muda untuk bekerja di pertanian. Itu yang pertama. Sehingga tadi betul kira-kira petani tua di atas 45 itu sekitar 53%. Itu memang betul di sensus pertanian tahun 2003. Sehingga sebetulnya konsep petani milenialnya adalah petani yang tahu skala ekonomis dan menguntungkan. Tentu konsepnya sangat berbeda dengan apa yang terjadi sekarang ini. Misalnya tadi komoditinya adalah komoditi yang diperdagangkan, sayur, kemudian buah-buahan, dan yang saya sangat aware kepada pasar itu. Dan itu tentu harus didesain dengan baik. Nah, yang kedua seperti Gus Yassin memang betul, itu urban. Itu kan bukan padi tapi sayur mayur. Jadi dengan skala ekonomis walaupun ruang tempatnya kecil, tapi karena bisa menggunakan hanya dengan hidroponik dan seterusnya itu menjadi ekonomis. Jadi konteksnya bukan besar atau tidak, tapi skala ekonomis, dan pemuda akan tertarik, orang muda tertarik kalau itu menguntungkan. Kalau tidak ya tetap enggak. Oke, kita tanya pendapatnya dari Pak Hendrawan dulu. Pak Hendrawan, kalau tadi solusi dari Pak Andika dan juga dari Pak Hendi sebenarnya sudah cukup menjawabkah keresahan dari petani di Jawa Tengah? Jadi Mbak Cindy, orang bertani itu tidak perlu dipaksa-paksa, tidak perlu ditekan-tekan. Itu sebabnya diberi saja dorongan, rangsangan yang bermanfaat. Jadi mengapa orang malas bertani? Karena pertanian ini merupakan industri atau sektor yang risikonya tinggi tetapi hasilnya rendah. Mengapa industri korupsi berkembang pesat? Industri korupsi sebaliknya. Imbalannya tinggi, risikonya rendah. Karena penegakan hukum bisa katakannya diatur katanya. Nah, jadi kalau untuk mengembangkan industri pertanian, buatlah pertanian menjadi sektor yang menarik. Sehingga tanpa dipaksa, bahkan anggota DPR mungkin akan masuk ke pertanian. Ya. Jadi, artinya dengan membuat tadi ya insentif. Jadi misalnya perizinannya dipermudah, bibitnya disediakan dengan kualitas yang baik, tidak ada pungutan, ada asuransi, ya sudah ada asuransi padi sawah, untuk nelayan ada asuransi nelayan. Pokoknya dibuat industri ini menjadi menarik sehingga expected returns, imbalan yang diharapkan itu lebih tinggi dari risiko yang muncul. Risikonya perubahan iklim, hama, banjir. Ini bagaimana? Petani kan sekarang rugi. Terjawab ya. Oke, Pak Hendrawan tahan dulu. Petani rugi kan sekarang?
Oke, sebagian sebentar besar. kita kasih juga kesempatan untuk Pak Deddy. Pak Deddy, kalau tadi menurut dari paslon 1, tidak perlulah kita paksa-paksa, cukup berikan dorongan agar mereka mau ke sana. Nah kalau dari paslon 2, seperti apa untuk menyejahterakan petani di Jawa Tengah? Pertama begini, ini konsepnya kan tadi bicara ketahanan pangan. Oke. Ketahanan pangan itu harus ada pangannya dulu, ya kan? Baru akses, baru kemudian ngomong keadilan. Nah, ketahanan pangan itu kan tidak bisa dicetak lewat handphone, harus dari petani, harus dari sawah. Tadi data dikonfirmasi, petani kita makin menua umurnya, itu sensus 2003, 48 tahun ke atas, sekarang mungkin sudah makin menua. Artinya apa? Tetap petani ini soko guru. Dari mana kita harus kemudian bersandar? Pada generasi muda. Maka kemudian pemerintah harus memberikan keyakinan penuh kepada yang muda ini bahwa bertani ini bersegi hari depan juga. Caranya bagaimana? Kita menghadapi masalah. Kok bertani ini untungnya nggak banyak ya? Gitu kan. Kalau soal kesan kotor sekarang bisa dikendalikan dengan memberikan gaya hidup bahwa bertani itu mulia juga. Oke. Tapi bagaimana dengan soal ekonomis? Kan makin kesini lahan petani itu setelah beranak pinak dibagi menjadi kecil. Konon katanya yang petani yang punya tanah sawah di atas 5.000 meter persegi jumlahnya sedikit. Yang paling banyak 5.000 meter persegi atau setengah hektar ke bawah. Artinya nggak ekonomis kan kalau hanya untuk soal padi karena dihadapkan pada soal pupuk yang sulit, distribusi yang kemudian dari sawah panen ke jalan desa sulit dan seterusnya. Tapi makin hari kan itu diperbaiki. Oke. Nah, bagaimana kemudian para yang muda yang bersegi hari depan itu mau bertani, maka mau nggak mau harus disubsidi, diberikan kreativitas, subsidi dan juga diberikan satu keyakinan bahwa bertani ini ekonomis untuk segi hari depan. Oke, baik. Ini nanti kita akan lanjutkan juga masih perbincangan soal debat publik pada malam hari ini sudah dilakukan. Tapi jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan pasca debat publik Pilkada Jawa Tengah 2024 usai jeda berikut ini.